bersama saya Ardisan Henika Tamba dengan NIM 2305135204. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Baiklah, di video ini saya akan membahas poin D yang terdiri dari 4 materi, yaitu materi pertama nasionalisme Indonesia, materi kedua perlawanan melawan kolonialisme, materi ketiga peran golongan elit masa pergerakan nasional, dan materi keempat latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Baiklah, jadi di sini saya akan membahas materi keempat terlebih dahulu, yaitu latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi melatar belakangi datangnya bangsa Eropa ke Indonesia ini, yang pertama itu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Jadi pada 29 Mei 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menduduki Konstantinopel. Konstantinopel ini merupakan kota yang sudah lama diperebutkan. Kota ini diperebutkan bukan karena hanya sejarah kejayaannya saja, tetapi karena kota ini merupakan titik penting jalur perdagangan yang menghubungkan Asia dengan Eropa. Jadi karena Turki Utsmani sudah menguasai Konstantinopel, akhirnya jalur perdagangan yang menghubungkan Asia dengan Eropa ini ditutup dikarenakan Turki Utsmani melarang bangsa-bangsa Eropa untuk melewati Konstantinopel. Jadi akibatnya pasokan barang-barang penting di Eropa menjadi berkurang, terutama rempah-rempah. Sedangkan rempah-rempah ini sangat dibutuhkan dikarenakan berfungsi sebagai bahan masakan, pengawet makanan, obat-obatan, dan penghangat tubuh. Jadi karena ini, akhirnya bangsa Eropa mencari jalur alternatif lain yang lebih berbahaya dengan menelusuri surga rempah-rempah melewati pelayaran. Jadi Portugis dan Spanyol merupakan negara Eropa pertama yang berhasil melakukan penjelajahan ke kepulauan rempah-rempah, yaitu Asia Tenggara. Jadi pada tahun 1812 akhirnya armada laut Portugis sampai di Malaka dengan membawa 1.200 orang dan 18 buah kapal. Hal ini merupakan awal kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Lalu setelah Portugis, Spanyol juga datang ke Kepulauan Nusantara, dan Belanda pun mengikutinya, bahkan memiliki pengaruh yang lebih dalam karena Belanda melakukan penjajahan yang sangat lama di Indonesia. Yang kedua, perkembangan teknologi dan sains. Jadi setelah kekalahannya Perang Salib, perkembangan teknologi dan sains di Eropa ini berkembang pesat seiring dengan berakhirnya fase abad ke-8 dan digantikan dengan Renaissance atau abad pencerahan pada abad ke-15 Masehi. Jadi setelah kekalahan di Perang Salib, bangsa Eropa menyadari bahwa mereka kekurangan dalam teknologi dan ilmu pengetahuan. Dan pada masa-masa itu juga muncul teori heliocentrisme yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus dan Galileo Galilei yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Sehingga bangsa Eropa ingin melakukan penjelajahan dunia. Dan penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa tersebut didukung oleh perkembangan teknologi pelayaran, yaitu kompas yang berfungsi sebagai alat penunjuk arah mata angin dan memudahkan bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra. Dan yang ketiga itu semangat 3G. Jadi penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa tersebut disertai dengan semangat 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Semangat 3G ini dicetuskan pertama kali oleh Paus Alexander VI dari Vatikan setelah berhasil menyelesaikan perselisihan antara Portugis dan Spanyol dengan perjanjian Tordesillas pada tahun 1494. Jadi gold ini berarti mencari kekayaan dari wilayah-wilayah yang baru temukan, dan kekayaan yang dieksploitasi dari wilayah tersebut digunakan untuk kepentingan kerajaan atau negara imperialis. Lalu gospel yang berarti kejayaan atau keinginan untuk menguasai wilayah yang mereka datangi dan dijadikan sebagai koloni. Misalnya itu Indonesia yang dijajah oleh Belanda. Dan yang ketiga itu ada gospel yang berarti misi menyebarkan ajaran Nasrani. Jadi misionaris bangsa-bangsa Eropa ini menyebarkan agamanya di wilayah-wilayah yang mereka datangi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu perlawanan melawan kolonialisme. Jadi kolonialisme ini merupakan suatu paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas bangsa atau daerah lain dengan maksud untuk memperluas negara tersebut. Jadi latar belakang perlawanan melawan kolonialisme ini yang pertama itu karena adanya monopoli perdagangan dengan tujuan untuk menguasai perdagangan di Selat Malaka
dan hal ini diwujudkan oleh bangsa Portugis pada tahun 1512, lalu menjangkau ke Maluku dan bekerjasama dengan Kesultanan Ternate dan berhadapan dengan Spanyol yang bekerjasama dengan Tidore. Lalu yang kedua itu campur tangan dalam masalah internal kerajaan, misalnya itu seperti Perang Banten yang disebabkan oleh VOC yang mengikut campuri masalah Sultan Agung Tirtayasa dengan Sultan Aji untuk memperoleh keuntungan dari konflik tersebut. Jadi VOC ini membantu Pangeran Aji, dan VOC janjikan jika membantu Sultan Aji, maka VOC diperbolehkan melakukan monopoli perdagangan di Pelabuhan Banten. Dan yang ketiga ini penyebaran agama. Lalu terdapat 3 jenis perlawanan melawan kolonialisme. Yang pertama itu menghadapi Portugis, misalnya itu seperti Perang Demak, di mana Perang Demak ini terjadi 2 kali. Yang pertama itu terjadi pada tahun 1512 sampai 1513 di Malaka. Tetapi pada akhirnya bangsa Portugis yang memenangkan perang ini, dan bangsa Portugis berhasil menguasai Selat Malaka sehingga perdagangan yang dilakukan oleh Demak ini menjadi terganggu. Lalu perang kedua ini terjadi pada tahun 1526 sampai 1527, dan akhirnya Demak berhasil mengusir bangsa Portugis. Lalu selanjutnya ada Perang Ternate yang terjadi pada tahun 1570 sampai 1575. Lalu selanjutnya ada Perang Aceh yang terjadi pada tahun 1629. Lalu jenis perlawanan melawan kolonialisme yang kedua ini ada menghadapi VOC. Contohnya itu seperti perlawanan yang dilakukan oleh Mataram Islam, Makassar, Banten, dan Siak. Contoh perlawanan yang dilakukan oleh Siak ini adalah Perang Guntung. Lalu jenis perlawanan kolonialisme yang ketiga ini ada menghadapi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Contohnya itu seperti perlawanan yang dilakukan oleh Patimura, Perang Padri, Perang Banjar, Perang Diponegoro, dan sebagainya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu peran golongan elit masa pergerakan nasional. Sebelum saya menjelaskan peran golongan elit masa pergerakan nasional, di sini saya akan menjelaskan latar belakang adanya golongan elit tersebut. Jadi adanya golongan elit tersebut ini karena orang-orang tersebut mendapatkan pendidikan dari kebijakan politik etis yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tujuan dari kebijakan politik etis dalam bidang pendidikan ini untuk mendidik calon-calon pegawai dalam pemerintah jajahan Belanda nantinya. Tetapi para golongan elit tersebut ini malah membelot, karena para golongan elit ini sadar bahwa bangsanya telah dijajah oleh pemerintah kolonial Belanda, di mana Belanda ini menempatkan pribumi sebagai masyarakat golongan kelas bawah di negerinya sendiri. Jadi peran golongan elit masa pergerakan nasional ini yang pertama itu mendirikan berbagai organisasi pergerakan nasional. Contohnya itu seperti Budi Utomo, Indis Party, Partai Nasional Indonesia, Sarekat Islam, dan sebagainya. Jadi tujuan para golongan elit ini mendirikan berbagai organisasi pergerakan nasional ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar terbebas dari penjajahan dan mengubah strategi perlawanan dari masa sebelumnya. Lalu peran golongan elit yang kedua itu ada banyak berbagai golongan elit yang mendirikan surat kabar dan majalah. Jadi mereka menggunakan media-media ini untuk menyebarkan ide-ide tentang persatuan, kesatuan, dan kemerdekaan Indonesia. Lalu peran yang ketiga itu banyak di antara golongan elit yang mendirikan sekolah untuk pribumi. Contohnya itu Ki Hajar Dewantara yang membangun taman siswa, lalu Raden Ajeng Kartini yang membangun sekolah untuk perempuan, lalu ada Dewi Sartika yang membangun sekolah istri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu nasionalisme Indonesia. Jadi nasionalisme ini merupakan suatu paham atau ideologi berdasarkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi yang melatar belakangi adanya nasionalisme di Indonesia ini, yang pertama itu perluasan pendidikan, di mana pada saat itu pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan politik etis pada bidang pengairan, transmigrasi, serta pendidikan. Jadi politik etis ini juga membawa dampak positif bagi rakyat Indonesia,
Seperti banyak orang Indonesia yang mendapatkan pendidikan modern, sehingga lahirlah para pemimpin pergerakan nasional. Lalu yang kedua itu kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Seiring berjalan waktu, akhirnya bangsa Indonesia sadar bahwa salah satu penyebab kegagalan melawan penjajah itu karena perlawanan yang masih bersifat kedaerahan. Jadi pada abad 20, perlawanan diubah dari kedaerahan menjadi nasional. Yang ketiga itu perasaan sepenanggulangan, di mana berbagai tekanan dari pemerintah kolonial Belanda ini memunculkan rasa kebersamaan rakyat Indonesia sehingga menciptakan tekad bersama dalam menghimpun kesatuan pergerakan kebangsaan Indonesia. Lalu yang keempat itu perkembangan organisasi, di mana awal mulanya ini organisasi masih bersifat kedaerahan, keagamaan, dan etnis. Kemudian berbagai organisasi tersebut melakukan pertemuan-pertemuan sehingga melahirkan ide untuk mengikatkan diri dalam organisasi nasional. Lalu yang terakhir itu kemenangan Jepang atas Rusia yang menginspirasi semangat perjuangan. Adapun fase-fase perkembangan nasionalisme di Indonesia, yang pertama itu fase perintis, diawali oleh Budi Utomo pada tahun 1908 dan digerakkan oleh para mahasiswa Stovia, sekolahan anak priai Jawa, serta sekolah yang disediakan oleh Belanda di Jakarta. Lalu fase kedua itu fase penegas, dimulai pada tahun 1928, di mana organisasi ini sudah terkotak-kotakkan di berbagai daerah. Contohnya itu seperti Jong Java, Jong Sumatera, dan sebagainya. Lalu fase yang ketiga itu fase percobaan, di mana fase percobaan ini sering disebut dengan revolusi visi kemerdekaan, di mana peran nyata pemuda dalam menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Lalu yang keempat itu fase pendobrak, di mana dimulai pada tahun 1966. Jadi setelah 20 tahun kemerdekaan, terjadi huru-hara pemberontakan Gestapo, maka lahirlah masa Orde Baru. Lalu yang kelima itu fase pelaksanaan, di mana masa Orde Baru runtuh dan digantikan dengan masa reformasi. Jadi di era globalisasi sekarang, nasionalisme ini dapat membantu kita untuk mempertahankan kebudayaan dan tradisi sebagai identitas dan nilai-nilai lokal. Di era globalisasi ini juga nasionalisme berperan penting dalam mendorong keinginan untuk membuat negara maju. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.